Hai semua, aku Nia Sudin dari Poso, tepatnya di kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Aktivitasku sehari-hari saat ini, aku bekerja di satu organisasi perempuan, organisasi gerakan perempuan, solidaritas perempuan, Sinturaya Poso. Aku sebagai ketua badan eksekutif komunitas. Solidaritas perempuan Sinturaya Poso itu bekerja bersama dengan perempuan petani yang ada di desa, yang melakukan penguatan dan advokasi serta kampanye untuk menyuarakan hak-hak perempuan yang hari ini mengalami ketidakadilan maupun mengalami situasi penindasan dari pemerintah hari ini. Kami melakukan penguatan terhadap perempuan petani agar perempuan menguat kesadaran kritisnya sehingga mampu untuk bersuara dan menyampaikan situasi ketidakadilan yang mereka alami di desa, baik ke pemerintah desa, pemerintah daerah, bahkan ke pemerintah provinsi, sehingga mereka bisa mendapatkan hak-haknya, baik hak atas tanah, atas lingkungan yang bersih, dan atas sumber kehidupan perempuan. Aku bersama Solidaritas Perempuan Sinturaya Poso bersama dengan ibu-ibu ataupun perempuan petani yang ada di desa melakukan advokasi terhadap satu kasus di Desa Solewana, di mana perempuan-perempuan petani di sana terdampak akibat dari aktivitas pembangunan PLTA, pembangkit listrik tenaga air milik PT Poso Energi. Aktivitas yang dilakukan oleh PLTA ini sudah banyak memberikan dampak buruk terhadap perempuan yang ada di sana. Misalnya saja air yang tercemar, kemudian merubah bentang sungai karena melakukan pengerukan, melakukan pemboman dalam air, bahkan menyebabkan rumah-rumah perempuan, tempat tinggal perempuan di sana itu sudah ada yang retak-retak, bahkan sudah ada yang ambruk gitu, dan ada yang tidak lagi tinggal di rumahnya karena memang sudah tidak layak untuk ditinggali. Selain rumah juga fasilitas umum seperti gereja tempat mereka beribadah itu juga mengalami retak-retak, bahkan pagar di bagian belakangnya itu sudah ambruk karena memang terjadi penurunan tanah karena air sungai itu terus meluap gitu ketika terjadi buka tutup pintu bendungan PLTA Poso. Selain dampak terhadap rumah-rumah perempuan yang ada di Desa Solewana, terjadi juga dampak terhadap pertanian perempuan yang ada di Desa Pandiri. Ini mereka ceritakan pada saat kami melakukan diskusi bersama dengan perempuan Desa Pandiri, di mana mereka menceritakan bahwa mereka mengalami dampak itu ketika pintu air bendungan PLTA 1, PLTA 2 itu dibuka, itu air sungai meluap sehingga memang akhirnya meluap ke lahan pertanian perempuan yang ada di desa, dan itu memberikan dampak kepada mereka tidak bisa menanam, kemudian juga hasil tanaman itu tidak bisa lagi dipanen karena sudah terendam dengan air. Untuk langkah-langkah advokasi yang kami lakukan saat ini, kami sudah banyak melakukan dialog dengan pemerintah desa, kemudian juga melakukan audiensi ke Dinas Lingkungan Hidup, dan bahkan sudah melaporkan kasus ini ke Komnas HAM RI dan Komnas HAM Perempuan. Namun sampai hari ini itu belum ada tindak lanjut yang nyata dari pihak-pihak terkait mengenai situasi yang dialami oleh perempuan yang ada di Desa Solewana. Padahal kalau dipikir ini sudah 1 tahun gitu. Komnas HAM bahkan sudah melakukan kunjungan langsung ke Desa Solewana melihat dampak langsung. Namun sampai sudah 1 tahun belum ada juga rekomendasi yang mereka sudah sampaikan itu dilakukan. Komnas HAM telah berkomitmen gitu akan melakukan pertemuan antara pihak-pihak, memediasi antara pihak perusahaan, pihak masyarakat, pihak pemerintah akan dipertemukan dan membicarakan soal situasi yang terjadi di Solewana terkait dampak PLTA, namun sampai hari ini itu belum terjadi. Dan itu juga terjadi pada Dinas Lingkungan Hidup. Mereka bahkan sudah juga melakukan kunjungan ke Desa Solewana, namun sama saja tidak ada juga tindak lanjut dari hasil kunjungan lapangan tersebut. Selain itu, perempuan Desa Solewana itu yang sudah menguat kesadaran kritisnya gitu dengan inisiatifnya mereka melakukan aksi di depan perusahaan PLTA Poso, melakukan aksi untuk menyuarakan situasi mereka. Aksi itu hanya
dihadir oleh 10 orang perempuan yang memang hadir, tapi 1 minggu sebelum aksi itu kita sudah dipantau sama Intel. Bahkan ada yang sampai datang ke kantor Solidaritas Perempuan menanyakan aksi apa yang akan dilakukan dan sampai menanyakan siapa saja yang pengurus di Solidaritas Perempuan, dan itu juga menjadi satu kerentanan juga ya bagi kita sebagai organisasi yang mendampingi perempuan, dan juga itu mempengaruhi mental perempuan yang ada di desa, karena kan Kabupaten Poso ini adalah wilayah pasca konflik ya, yang memang punya trauma terhadap militerisme, dan akhirnya pendekatan yang dilakukan itu juga menggunakan militerisme ini juga mengganggu mental perempuan itu menjadi mereka kayak seperti menekan perempuan itu. Padahal kita sudah merencanakan bahwa akan banyak yang akan terlibat, tapi karena sudah terintimidasi dengan kehadiran Intel dan polisi itu, akhirnya yang mau ikut turun langsung melakukan aksi itu hanya sedikit gitu. Bahkan pada saat kami melakukan aksi itu diturunkan polisi dan tentara itu sampai 2 truk, bahkan Kapolres itu sampai turun langsung ke desa Solewana gitu untuk mengamankan aksi itu. Padahal kita melakukannya aksi damai, hanya ingin menyampaikan situasi yang dialami oleh perempuan di desa Solewana dan menuntut tanggung jawab perusahaan atau tanggung jawab PT Poso Energi terhadap aktivitas yang mereka lakukan di desa Solewana. Kami terus melakukan penguatan terhadap perempuan, jadi memang kami terus melakukan diskusi bersama dengan perempuan. Selain berdiskusi, kami juga melakukan peningkatan kapasitas terhadap perempuan, mulai dari melakukan training advokasi bagi perempuan akar rumput yang tinggal di wilayah pembangunan PLTA Poso itu, kemudian juga memperkuat mereka bahwa kita sebagai perempuan yang hari ini terdampak oleh pembangunan ini harus berani bersuara gitu, walaupun kita harus dicap sebagai provokator. Bahkan ibu-ibu sampai menyampaikan mereka sering dianggap provokator di desa gitu ketika mereka bersuara. Bahkan ibu-ibu yang ataupun perempuan petani yang mulai bersuara di desa itu dibatasi aksesnya begitu. Bahkan ketika ada pertemuan di desa itu mereka itu tidak dilibatkan maupun tidak diundang dalam pertemuan itu. Saya masuk di Solidaritas Perempuan Sinturaya Poso itu mulai pada tahun 2017, di mana saya mulainya dari training feminis. Waktu itu diundang dari kampus, waktu itu mewakili kampus untuk mengikuti kegiatan Solidaritas Perempuan Sinturaya Poso di training feminis. Nah, di situ saya banyak belajar soal apa sih sebenarnya feminis itu, dan sadar bahwa ternyata apa yang saya alami saat itu pada masa itu adalah adanya konstruksi sosial gitu yang memang mengungkung saya dan membatasi saya sebagai perempuan gitu. Karena ketika dulu itu saya ya tahulah sebagai anak perempuan kan kita harus manut pada orang tua, ataupun misalnya kita apapun yang disampaikan oleh orang tua maupun lingkungan itu adalah hal yang baik, tapi kita tidak diberi ruang gitu untuk menentukan pilihan kita sendiri. Nah, ketika mengikuti training feminis itu di situ saya sedikit terpapar gitu dari apa yang dimaksud dengan feminis itu, dan saya mulai menginternalisasikan gitu kan. Dulu saya itu ikut dalam organisasi-organisasi keagamaan, bahkan dulu saya itu menggunakan jilbab yang cukup panjang, dan karena didoktrin dengan bahwa perempuan yang baik-baik itu adalah perempuan yang menggunakan pakaian yang sopan, apalagi yang menutup aurat. Padahal sebenarnya ketika kita memilih berpakaian harus sesuai dengan apa yang kita inginkan dan tidak membebani diri kita gitu. Di situ saya sadar bahwa saya tidak ingin menjadi orang yang munafik, saya ingin menjadi diri saya sendiri. Kita banyak di stigma oleh masyarakat bahwa perempuan yang tidak menggunakan jilbab bukan perempuan yang baik-baik, ataupun misalnya perempuan yang keluar malam, pulang malam itu bukan perempuan yang baik-baik. Padahal pada saat itu saya sedang berkuliah dan harus pulang malam gitu. Stigma dari lingkungan itu juga yang mempengaruhi saya, sehingga saya ingin lebih banyak lagi belajar di Solidaritas Perempuan. Selain itu juga saya sadar bahwa
kita sebagai perempuan itu berhak gitu untuk bersuara, menyampaikan situasi kita. Kita juga punya hak untuk diakui hasil kerjanya, diakui cara berpikirnya begitu. Sehingga saya ingin bersama-sama dengan perempuan yang ada di desa untuk bisa menyuarakan hak-haknya mereka begitu. Karena ketika melakukan penguatan di desa itu, mendengarkan cerita-cerita ibu-ibu yang ada di desa itu sangat membuat saya sadar gitu bahwa kita sebagai anak muda itu harus lebih optimis lagi gitu. Sedangkan perempuan yang ada di desa, ketika kita melakukan penguatan, ketika mereka mengalami kesadaran kritis, mereka bertindak begitu. Mereka mulai menyuarakan situasinya. Nah, saya ingin semua perempuan yang ada di desa itu bisa melakukan hal yang sama gitu. Kenapa penting untuk membahas soal kesetaraan gender dan keadilan ekologi? Karena memang sumber kehidupan perempuan itu ada di lingkungan. Sumber kehidupan perempuan itu air, tanah, dan kalau merusak ekologi itu sama dengan merusak sumber kehidupan perempuan. Itu karena perempuan selama ini selalu dibenturkan dengan hal-hal domestik. Beban rumah tangga itu banyak dialami perempuan. Yang tahu cara menyediakan makanan itu adalah perempuan, yang mengelola lahannya itu perempuan, yang menanam itu adalah perempuan gitu, dan mengolahnya pun adalah perempuan. Nah, ketika kita merusak ekologi, merusak lingkungan, itu sama dengan merusak sumber kehidupan perempuan. Saya ingin perempuan di desa itu dilibatkan gitu sama pemerintah dalam rapat-rapat pengambilan keputusan yang memang harus melibatkan perempuan. Karena kadang perempuan juga dilibatkan gitu ketika ada rapat-rapat pengambilan keputusan di desa, di daerah, itu perempuan dilibatkan tapi memang hanya untuk mengurus hal-hal yang domestik gitu. Misalnya mengurus konsumsi, mengurus tempat, atau misalnya mau ada acara apa, perempuan itu yang mengerjakan hal-hal yang bukan substansi gitu. Nah, saya harapannya perempuan itu mampu gitu mengambil peran di desa. Suaranya ketika dia menyampaikan situasinya, dia menyampaikan keinginannya, pemerintah bisa mengakomodir gitu, bisa mengakui bahwa oh iya, ini adalah hal yang penting yang harus kita pikirkan. Bagaimana situasi perempuan, bagaimana misalnya soal pangan lokal perempuan. Saya harapannya perempuan bisa mengambil peran itu tidak hanya di desa tapi juga di tingkatan daerah. Kemudian juga ketika misalnya perempuan mengambil peran di ranah-ranah politik ataupun di legislatif, ya mereka bukan hanya sebagai pemenuhan kuota yang 30% itu, tapi bagaimana perempuan itu mengambil peran di situ untuk menyampaikan situasi dia, memperjuangkan situasi perempuan lainnya, sehingga itu juga bisa menjadi bagian dari perempuan terlibat dalam ranah-ranah politik maupun pemerintah. Karena kan kebanyakan ketika misalnya perempuan jadi anggota legislatif, ya belum tentu dia bisa memperjuangkan hak perempuannya, karena pasti dia akan hanya memenuhi kuota yang 30% itu. Pesan saya bagi seluruh masyarakat, anak muda, maupun pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Poso, saya sangat berharap bahwa ketika ada perempuan ataupun masyarakat yang menyampaikan situasinya, mungkin bisa direspon lebih cepat gitu. Kemudian juga bagaimana masyarakat lainnya gitu bisa mendukung apa yang sedang diperjuangkan perempuan, dan harapannya dampak-dampak yang sudah dialami di Desa Solewana, di Desa Saojo, dan di desa yang ada di wilayah pembangunan PLTA itu tidak akan terdampak di desa-desa lainnya begitu. Karena sekarang ini kan akan ada rencana perluasan pembangunan. Nah, kami sedang juga fokusnya ke penolakan untuk perluasan itu, dan harapannya masyarakat bisa mendukung gerakan perempuan hari ini yang sedang memperjuangkan hak-hak atas sumber hidupnya.